warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil rencana usaha kami, yaitu BLID dengan produk utama BLMAS. Sebelumnya, perkenalkan, saya Miftah Ujana dan anggota saya yaitu Damasus Putra Nucaya, Adinda Safila, Dela Arisba Putri Budia, dan Evas Kevin Haryono Putra. Profil perusahaan kami yaitu BLID dengan produk utama BLMAS yang berlokasi di Kota Malang, Jawa Timur. Filosofi logo kami yaitu kami menggunakan logo lebah karena lebah memiliki koloni yang banyak dan setia. Produk yang dihasilkan pun bermanfaat bagi kehidupan. Seperti halnya BLMAS yang memiliki karyawan yang harmonis, konsumen yang setia, dan puas akan manfaat produk kami. Kami menggunakan warna kuning sebagai warna logo kami karena warna kuning memiliki arti kecerahan, perhatian, dan energi. Moto kami yaitu cantik alami bersama BL. Latar belakang produk kami yaitu masyarakat makin sadar akan pentingnya menjaga kulit wajah, daya beli produk kecantikan dan perawatan makin tinggi, banyaknya produk kecantikan berbahan dasar organik. Produk kami dapat ditemukan di website resmi seperti Instagram, TikTok, dan e-commerce besar lainnya. Visi perusahaan kami yaitu menjadi perusahaan yang terkemuka yang mempelopori menciptakan produk masker yang peduli, yang unggul dan ramah lingkungan untuk terwujudnya cantik Indonesia yang lebih alami. Misi kami yaitu menggunakan bahan alami sebagai bahan baku. Yang kedua, menjadi perusahaan yang mengutamakan produk yang higienis, steril, dan terpercaya. Yang ketiga, mewujudkan daya tarik masyarakat untuk produk kecantikan yang alami. Yang keempat, menjadi perusahaan yang cepat dan tanggap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, selalu berinovasi dalam menciptakan produk-produk kecantikan agar menjadi yang terbaik. Nilai perusahaan yang kami buat yaitu semangat, sinergi, empati, motivatif, aktif, natural, gemilang, adaptif, dan teknologi. Analitis SWOT yaitu strength terbuat dari bahan alami, harga terjangkau dan bisa bersaing, pemakaian mudah. Weakness, kurangnya pengetahuan masyarakat akan produk organik atau ramah lingkungan. Opportunity, semakin banyak produk masker dan bisa bersaing dengan produk kecantikan organik lain. Threats, kalah bersaing dengan produk berbahan kimia dan kalah akan nama besar produk masker kecantikan lainnya. Perencanaan taktis. Target waktu kami yaitu 1. Produk bersertifikat BPOM dan MUI. Yang kedua, membuka outlet resmi di kota pusat. Yang ketiga, membuka pelayanan reseller di setiap kota di berbagai wilayah Indonesia. Biaya anggaran. Rincian biaya anggaran kami sebagai berikut dengan total kurang lebih 41 juta. Selanjutnya yaitu sumber daya yang terdiri dari 6M+1T. Yang pertama, Man yang terdiri dari Top Manager, Departemen Administrasi dan Keuangan, Departemen Pemasaran, SDM Operasional dan Produksi. Yang kedua, Money yang berisi perhitungan laba bersih dan juga perhitungan BEP. Selanjutnya yaitu material terdiri dari cangkang telur, susu, madu, olive oil, aloe vera, oatmeal, charcoal, green tea, dan juga coklat. Yang keempat yaitu metode yang berisikan cara pembuatan masker organik. Yang kelima, mesin terdiri dari timbangan digital 0,01 gram, lemari es, oven listrik, alat pengaduk printer, laptop, dan alat sealer kemasan. Yang keenam, market kami yaitu toko offline, media sosial, website resmi, dan juga e-commerce. Yang ketujuh yaitu teknologi. Teknologi ini yaitu aplikasi TI untuk para pekerja seperti laptop dan juga smartphone. Aspek hukumnya yaitu bentuk usaha saat ini adalah home industry. Untuk kedepannya bentuk badan usaha yang kami inginkan adalah perusahaan perorangan. Yang selanjutnya adalah pemasaran, yaitu menawarkan produk kosmetik perusahaan ke distributor di pasar tradisional, pasar modern, dan partai dengan memberikan paket-paket khusus atau bundling dan bonus dengan jumlah pembelian tertentu. Strategi promosi bisa dilihat, terdapat beberapa strategi promosi dalam perusahaan kami. Perencanaan operasional, perusahaan kami menghasilkan 300 masker organik dalam 1 kali produksi. Dalam 1 bulan kami melakukan 2 kali produksi. Terdapat paket sekali pakai dan juga rencananya sedang berlangsung. Kebijakannya ada 2. Salah satunya itu peringatan lisan diberikan langsung oleh atasan. Selanjutnya aturan, terdapat beberapa aturan yang salah satunya yaitu karyawan wajib menggunakan seragam sesuai hari yang telah ditentukan. Yang selanjutnya itu prosedur, terdapat beberapa prosedur dalam perusahaan kami, salah satunya yaitu prosedur pemilihan bahan dasar dan cangkang telur dan madu. Yang kelima ada organisasi. Yang pertama adalah spesialisasi kerja dengan Top Manager Miftah Ujana, Departemen Keuangan Adinda Safila, Departemen Pemasaran Evas Kevin, Departemen Sumber Daya yaitu Dela Arisba, dan Departemen Operasional dan Produksi Damasus Putra. Bagian atau strukturnya dengan CEO Miftah Ujana, di bawahnya ada 4 manajer dan masing-masing manajer ada 2 staff.
Yang kedua ada rantai komando, yaitu top manager dan manager mempunyai garis lurus tidak putus, sedangkan staffnya garis lurus putus. Yang ketiga ada delegasi, yaitu penyerahan wewenang manajer untuk bawahan supaya ide-ide dan solusi bisa tercapai. Contohnya kebijakan reseller dan pembukaan outlet di kota-kota besar. Yang keempat adalah rentang manajemen, yaitu konsep reseller dijelaskan bagaimana teknis dan instrumen-instrumennya. Yang kelima adalah sentralisasi. Alasan perusahaan kami memilih sentralisasi karena kelebihannya lebih mudah untuk mengordinasikan dan mengendalikan dari pusat, organisasi menjadi lebih efisien dan seluruh aktivitas organisasi terpusat. Kekurangannya, pengambilan keputusan menjadi lama dan anggota tidak dapat mengembangkan potensi dirinya. Dan organisasi sangat bergantung pada adanya respons sekelompok orang saja. Selanjutnya ada HR planning. Yang pertama ada soft human resource planning yang didasarkan dari SOP perekrutan karyawan. Yang kedua ada jumlah karyawan yang dibutuhkan dengan masing-masing manajer membutuhkan 2 staff di bawahnya. Selanjutnya adalah hiring. Perusahaan kami mementingkan 7 aspek, yaitu job description, sourcing, job posting, screening dan source listing, skill test dan wawancara. Yang keenam adalah soft job offering dan hiring. Yang ketujuh adalah onboarding. Yang pertama adalah top manager. Tujuan dibentuknya untuk mengatur dan mengarahkan jalannya suatu tujuan dari perusahaan. Identitasnya general manager. Tugasnya merumuskan tujuan organisasi, merencanakan kebijakan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya. Wewenangnya berhak untuk memilih, mengangkat, memperhentikan manajemen yang ada di bawahnya. Hubungan kerjanya yaitu langsung berhubungan dengan menjadi tokoh penghubung perusahaan dengan publik, pemerintah, dan media. Lalu ada keuangan. Keuangan ini dipimpin oleh manajer keuangan yang berfungsi sebagai alat mengatur, mengontrol sebagian besar manajemen dan keuangan kas perusahaan. Lalu di sini ada juga kewenangan, tugas, dan hubungan kerja manajer keuangan. Lalu dibutuhkan 2 staf, yaitu staf administrasi dan staf akuntansi yang berfungsi untuk membantu manajer keuangan dalam melakukan segala kegiatan. Lalu berikutnya ada marketing. Marketing ini dipimpin oleh manajer marketing atau manajer pemasaran, yaitu bertujuan agar dapat memikirkan, memaksimalkan penjualan produk dan terkhususnya menjalin hubungan dengan pelanggan. Nah, kewenangan dan hubungan kerja telah ditulis di berikut. Dan staf yang dibutuhkan ada 2, yaitu digital marketing dan sales marketing. Digital marketing ini sangat penting karena kita menghadapi dunia sosial media 4.0 dan staf sales marketing adalah hal yang sangat penting juga. Lalu berikutnya ada bagian sumber daya manusia yang mengurusi semua bentuk kepegawaian, yaitu dipimpin oleh manajer personalia, dan kewenangan hubungan kerja telah ditulis di situ dan membutuhkan staf HRD dan personalia. Lalu yang terakhir adalah operasional produksi. Operasional produksi ini adalah mengurusi semua operasional di dalam perusahaan, dan tugas dan tanggung jawab kewajiban hubungan kerja telah dicantumkan dalam prestasi. Berikutnya adalah staf yang dibutuhkan. Yang pertama, kepala gudang dan supply barang. Yang kedua, kepala teknik dengan persyaratan sebagai berikut. Berikutnya adalah job desk dari masing-masing staf yang dibutuhkan sebagai berikut. Berikutnya, training and development. Training and development adalah kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja pegawai pada pekerjaan yang sedang atau akan dihadapi. Dan berikut rancangan pelatihan perusahaan BLMAS sebagai berikut. Berikutnya, assessing performance. Assessing performance adalah melakukan penilaian kinerja masing-masing karyawan berdasarkan asas keadilan dan realitas. Di perusahaan BLMAS terdapat nilai-nilai dalam kualitas penilaian kinerja karyawan, yaitu sebagai berikut. Berikutnya adalah rewarding. Rewarding adalah memberikan penghargaan kepada karyawan, dan penghargaan tersebut dapat berupa tambahan cuti atau bonus-bonus lainnya. Berikutnya adalah career planning and punishment. Hasil dari career planning and punishment terhadap karyawan perusahaan BLMAS berkaitan dengan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang keenam, controlling. Menetapkan tujuan dan standar. Ada 2 jenis standar, yaitu output standar, yaitu mengukur hasil kerja dalam hal yang pertama kualitas, yang kedua kuantitas, yang ketiga biaya, yang keempat waktu. Berikutnya, input standar, yaitu mengukur upaya kerja yang masuk ke tugas kinerja. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pekerja produksi sebanyak 12 pekerja, masing-masing bekerja selama 8 jam per hari, dengan total 5 hari per minggu. Yang kedua, jumlah upah bulanan pada karyawan sekitar 3 juta rupiah. Yang ketiga, material bahan yang diperlukan dalam 1 bulan dengan total biaya 41.340.000 rupiah. Yang keempat, harga kemasan produk tidak boleh lebih dari 2.000 per piece untuk menghindari kerugian. Cukup sekian penyampaian dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.